Halo, kembali lagi bersama saya Arga di sini. Ini adalah video khusus di mana pada video ini saya akan cerita, saya akan sharing tentang apa yang kami alami dan apa yang kami perjuangkan, yang kami riset dalam 1 tahun terakhir. Jujur ini video yang saya sudah menanti-nanti at least 6 bulan untuk launching video ini karena memang ini salah satu yang istilah sangat menggerakkan saya, sangat memotivasi saya, tapi somehow ya belum pernah ada waktu yang pas, belum pernah persiapannya belum ready dan lain-lain. Jadi kami memutuskan untuk menunda-nunda ini dan akhirnya hari ini tanggal 31 Oktober 2022 saya bisa launching video ini. Udah sangat semangat, saya ingin cerita di mana pertama saya ingin cerita di gimana pengalaman saya setahun ini yang saya kasih judul ya saya batal jadi bandar saham at least di tahun ini karena ini gitu. Ini saya akan cerita pengalaman saya dan saya harap ini bermanfaat bagi Anda atau at least informasi bagi Anda, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin penonton setia, udah banyak belajar dari kami dan ingin belajar lebih dalam akan sesuatu yang ingin kami sharing pada video ini. Seperti itu. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Jadi Anda tentunya tahu saya, tim Creative Trader, itu memang sangat erat kaitannya dengan membahas tentang bandarmologi. Membahas tentang pergerakan bandar, bagaimana mengikuti bandar, bagaimana mendeteksi pergerakan bandar, bagaimana kita trading mengikuti bandar, dan intinya saya ingin goal saya dalam setiap edukasi saya baik di Instagram, di YouTube, di workshop dan lain, goal saya selalu cuma satu di Creative Trader adalah mengajarkan Anda tentang bagaimana bursa saham sebenarnya dan bagaimana Anda dengan knowledge tentang bursa saham yang seutuhnya, bagaimana Anda mencari peluang dan mendapatkan keuntungan dari bursa saham. Itu aja tujuan semua video konten yang kami buat selama ini seperti itu. Jadi dan mayoritas konten kami 90% selalu berkaitan tentang bandarmologi, tentang pergerakan bandar. Itu udah jadi identitas lah. Identitas kami gitu, bahkan salah satu perwakilannya mantan petinggi bursa mengatakan ya kami ya bapak bandarmologi di Indonesia dan lain. Oke. Itulah identitas kami selama ini. Cuma bagi Anda follower setia tentunya tahu kejadian di tahun 2021 lalu, website dan Instagram Creative Trader diblokir. Harus ganti website, harus ganti alamat website, harus ganti Instagram karena simply diblokir dan tidak pernah bisa kembali lagi sampai detik ini. Tanpa sebab yang jelas, tanpa peringatan yang jelas, tanpa ini ya intinya diblokir aja. Dan sejak saat itu saya menyadari bahwa aktivitas kami, visi kami, tujuan kami dalam mengajarkan edukasi bandarmologi ternyata akan dibatasi ke depannya dan sudah dianggap tabu. Jadi di Bursa Saham Indonesia sepertinya memang idealnya investor retail hanya boleh belajar analisa teknikal dan analisa fundamental. Terlepas dari itu berguna atau enggak, terlepas dari 90%, konon katanya 90% investor retail di Indonesia nyangkut kayak gitu ya, tetap aja ajarin terus fundamental dan teknikal. Itu kenyataannya. Bahkan dari waktu ke waktu kami menyadari mulai semakin kami mulai di-ban di beberapa TV nasional dan lain-lain ya. Itu bagian dari inilah. Saya pribadi sebenarnya itu realita lah bahwa bursa saham, makanya video-video kami semakin kesini semakin banyak menggunakan satir, menggunakan sarkasme dan lain-lain karena kami sadar kami nggak boleh mengatakan secara gamblang. Itu udah mulai tabu di bursa kita karena goalnya kenapa itu jadi tabu, kenapa analisa sampai dilarang, karena mungkin itu tidak baik buat ekosistem bursa, rantai makanan bursa. Karena bagaimanapun bursa saham adalah tempat tujuan didirikannya bursa saham adalah untuk menyerap dana dari publik, dari masyarakat. Anda itu masyarakat. Jadi goalnya adalah menyerap dana dari Anda, bukan kita mengikuti bandar dan ikut untung. Mungkin bukan itu. Jadi dianggap kami salah, kami tabu. Jadi mau nggak mau kami harus back down, mengurangi workshop, mengurangi pembahasan, pakai bahasa satir dan lain-lain. Dan tentunya saya pribadi
nggak keberatan, popularitas dilarang dan lain. Toh itu buat keuntungan bandar juga. Toh kalau bandar untung, saya untung juga. Saya sebenarnya nggak terlalu keberatan ke situ. Tapi yang lebih ini adalah kita tahu di 2021 lalu juga diputuskan kebijakan penutupan mata investor retail sepanjang jam market. Jadi sekarang investor retail analisa bandarmologi juga dibatasi, tidak boleh dilakukan sepanjang jam market. Alasannya untuk mengurangi piggybacking, aksi mengikuti bandar. Jelas-jelas dikatakan itu alasannya. Kayak gitu. Jadi itu kenyataan yang kami hadapi, dan jujur saya sebagai edukator merasa ya banyak rasa kesalnya lah ya. Segitunya banget sih gitu. Harus segitunya banget investor retail diinikan supaya dananya bisa diserap. Jadi reaksi pertama saya, ini cerita aja ya, reaksi pertama saya di awal-awal menghadapi kenyataan ini adalah ya udah kalau gitu memang retail memang bursa seperti itu, toh saya juga tidak akan bisa merubah bursa karena intinya seperti itu. Ya udah kalau gitu saya kepikiran untuk bertransisi menjadi bandar. Kok jadi retail dipersulit terus, jadi bandar dipermudah, ya saya jadi bandar aja. Buat keuntungan saya pribadi. Itu juga saya sering sharing di podcast at least 2 tahun terakhir. Dan dalam 1 tahun terakhir, 12 bulan ke belakang, saya sadar banyak hal yang sudah kami lakukan. Pertama, untuk menjadi bandar itu perlu cari emiten dan calon emiten yang bisa digoreng harganya. Saya sering cerita juga dalam setahun terakhir, itu saya ketemu banyak ya, baik emiten yang mau IPO, emiten yang bisnisnya sudah mau tutup tapi pengen masuk ke bisnis kuliner dan lain-lain. Ada banyak opportunity, banyak peluang, karena syarat menjadi bandar ya harus ada saham yang digoreng kan. Dan tentunya saya butuh, dan dalam 1 tahun terakhir saya ketemu banyak orang, ikut banyak Zoom meeting dan lain-lain untuk mengurus ini. Jadi ada satu poin lah, satu chip yang saya butuhkan untuk menjadi bandar yang sebenarnya sudah ada peluangnya. Juga saya ngerasa butuh bangun tim dan koalisi untuk membangun usaha perbandaran. Kayak gitu. Jadi ya harus ada timnya lah, nggak mungkin kami sendiri. Bangun sama ini, ya bangun koalisi. Itu pun sudah beberapa hal yang kami coba ya Kak. Ya kami coba connecting the dots lah. Ini diusahain. Dan yang ketiga tentunya butuhkan modal dan infrastruktur untuk menjadi bandar saham. Itu pun sudah beberapa kami dapat orang-orang yang saya siap ikut ngemodal segala macam buat joint venture untuk ya buat rumah production house kayak gitu, untuk ya menjadi bandar kayak gitu, untuk naik turunin harga saham sesuai keinginan kita untuk mencari keuntungan di bursa saham seperti itu. Jadi banyak keinginan, banyak usaha, dan saya tahu ini sesuatu yang at least lebih lebih direstui lah daripada aktivitas kami selama ini mengajari pergerakan bandar seperti itu, mengikuti pergerakan bandar. Dan cuman sambil itu dilakukan, banyak pertanyaan, banyak intinya banyak hal yang dalam proses itu yang kejeduk pada pertanyaan yang intinya ini. Kalau saya menjadi bandar, anggaplah tahun 2023 saya menjadi bandar, persiapan 1 tahun 2023 menjadi bandar kayak gitu, apakah saya akan tetap mengajarkan bandarmologi? Pertama, kesimpulan saya adalah kalaupun saya akan jadi bandar, saya nggak akan bilang ke siapapun. Saya nggak akan bilang saya bandar, saya nggak akan expose saya bandar, saya nggak akan pamer screen cap kayak gitu dan lain-lain, enggak. Kayak gitu, itu satu. Tapi selanjutnya saya mikir, gimana workshop bandarmologi? Gimana CTS? Gimana Creative Trader? Gimana podcast bicara bandar? Kalau pada akhirnya saya akan menjadi bandar. Karena bagaimanapun kenyataannya adalah selama ini bursa saham adalah pertarungan antara bandar dan retail. Itu hukum pertama di ilmu bandarmologi. Bursa saham adalah pertarungan bandar dan retail. Ada yang beli, ada yang jual. Itu
hukum di bursa saham. Itu dasar dari bursa saham adalah pertarungan bandar dan retail. Dengan mengajarkan investor retail bagaimana mengikuti pergerakan bandar, maka saya ada di koalisinya retail. Saya mencoba membantu retail. Kalau ini pertarungan, saya ada di kubunya retail. Terlepas mata ditutup, terlepas dilarang, di-ban, saya ada di kubunya retail. Pertanyaannya, kalau saya pindah ke kubunya bandar, ini kan cuma pertarungan. Saya nggak bisa lagi masuk ke kubunya retail, harusnya ya, idealnya. Saya ya berpikir, mencoba, saya ngerasa ya cobalah kayak gitu. Cobalah saya pisahkan kepentingannya. Saya sempat berkomitmen, ya walaupun saya jadi bandar, saya nggak akan ngepom-pom saham yang saya bandari sendiri. Saya nggak akan rekomen, nggak akan mention, ya jadi bandar inilah. Karena pada akhirnya saya sadar, saya punya hobi, saya punya kebahagiaan yang sangat besar untuk untuk mengedukasi investor retail, untuk mengajarkan orang tentang bursa saham. Saya punya kebahagiaan. Mau dibayar mau nggak, saya happy banget. Kayak gitu, saya happy banget melakukan itu. Jadi saya dalam sisi ini, sisi saya nggak mau berhenti, dan salah satu yang dituntut saya, yang di-expect saya, kalau saya menjadi bandar adalah ya waktunya korbankan follower setia Anda. Waktunya menyerap uang dari follower setia. Jadi pom-pomers. Toh saya bukan yang pertama kan. Bandar yang cari follower. Waktunya menyerap uang mereka. Kayak gitu. Itu ya, kalau di satu sisi waktu itu, kan saya bilang saya sih nggak mau kayak gitu. Saya edukator, bandar ya, itu dua hal yang berbeda, nggak akan bersatu. Tapi ada yang nasihat, lu nggak niat kalau gitu katanya. Either lu di kanan atau di kiri, nggak bisa dua-dua katanya. Nggak niat jadi bandar kalau kayak gitu. Dan jujur mendengar itu saya mikir, ya mungkin saya nggak niat kali ya kayak gitu dalam hati, karena saya rasanya belum siap mengorbankan para follower setia yang datang untuk belajar, datang untuk ini kayak gitu. Apa bedanya saya dengan edukator yang sudah mengaku dirinya bandar, mengajarkan segala macam ilmu, akhirnya dikarungin follower-followernya, penonton YouTube-nya akhirnya dikarungin. Apa bedanya saya sama dengan beliau misalnya? Kalau itu saya lakukan, saya ngerasa nggak setuju dengan beliau, tapi di satu sisi saya pada saat itu mengusahakan untuk menjadi seperti itu. Bandar iya, jadi seakan-akan saya itu ular yang ngajarkan cara menangkap ular. Kan analisa bandarmologi itu cara menangkap ular atau cara ngikutin ular. Cara jadi pawang ular. Saya dulu ngajarin cara jadi pawang ular karena saya manusia. Sekarang saya jadi ular misalnya. Atau singa atau segala macam. Saya nggak mau merendahkan posisi bandar karena saya tahu bandar itu sangat penting dan harus dihormati. Cuma maksud saya adalah kalau saya jadi ular, jadi singa, dan rasanya nggak pas saya mengajarkan orang cara ngikutin bandar. Cara nangkap ular, cara nangkap singa. Enggak lah. Jadi itulah kegalauan saya. Sama ini. Cerita lagi, kembali lagi nih cerita. Semoga Anda nggak bosan, saya secepat mungkin. Terus apa juga pembelajaran. Jadi penutupan mata investor retail bukan satu-satunya pembelajaran di 2021. Analisa bandarmologi bukan satu-satunya pembelajaran di tahun 2021. Salah satu pembelajaran di tahun 2021 juga adalah ini. Ini adalah video yang paling banyak ditonton di tahun 2021. Judulnya cara mengubah tabungan 1 juta jadi 1 miliar. Di situ saya cerita singkat. Saya ngasih 2-3 poin yang menurut saya menjadi kunci saya. Dulu saya punya tabungan 1 juta, sekarang bisa 1 miliar bahkan lebih. Kayak gitu. Ini cerita. Dan ini adalah video paling banyak ditonton di 2021. Like-nya paling banyak. Menariknya, ini video dipost di Creative Trader. Dan menariknya, video ini tidak bahas bandarmologi. Jadi nggak akan ada bandar yang sakit hati kalau saya bahas ini. Nggak tabu dibahas. Nggak bahas tentang saham. Saya nggak ngepom-pom saham manapun, nggak ngasih cuan orang di saham manapun, nggak nyangkutin orang di saham manapun.
juga nggak nyinggung bandar manapun. Tetapi video seperti ini jadi berhasil membantu banyak orang, disukai dan ditonton banyak orang. Anda kalau belum nonton, Anda bisa nonton, bisa lihat komen-komennya di bawah. Ini terus pembelajaran apa yang saya dapat adalah, saya sadar pada akhirnya orang nonton saya ngecap dari sejam gitu, 2 minggu sekali sejam, ngomong sejam, tujuannya bukan untuk, inti utamanya bukan pengen belajar investasi, bukan pengen trading, dasarnya bukan pengen bandar-bandaran, pengen bandarmologi, pengen ngikutin bandar, penasaran sama bandar, bukan. Tujuannya orang itu umumnya ingin menjadi kaya. Saya yakin 95% at least nonton saya pengen jadi kaya, pengen punya uang lebih banyak. Goalnya cuma itu. Makanya video seperti ini ditonton banyak, padahal saya nggak bahas bandar. Saya rasa. Dan dari situ saya sadar bahwa saya punya banyak banget ilmu tentang ini sebenarnya, yang nggak saya share di Creative Trader. Karena bukan tentang bandar, bukan tentang saham. Dan saya sendiri udah punya, puji Tuhan, saya punya dapat banyak kesempatan untuk ketemu orang-orang yang super kaya, ketemu orang yang biasa, dan lain-lain. Dan saya menyadari ada banyak hal yang bisa saya ajarkan kalau teman-teman sekarang dalam posisi jadi orang biasa untuk jadi orang kaya. Atau ya bahasa cantiknya kan untuk mencapai financial freedom. Atau apapun lah, financial independence dan lain-lain. Apapun intinya jadi kaya lah. Kalau bahasa orang dulunya. Dan itu yang ingin saya ajarkan. Karena saya ketemu banyak orang kaya, saya menemukan nggak semua orang lebih kaya dan lebih pintar dari nggak semua orang kaya lebih pintar dari orang biasa. Orang-orang kaya itu saya nggak menemukan orang kaya itu yang IPK-nya 3,8 misalnya. Yang ranking 1 terus dari dari TK sampai SMA kelas 3 ranking 1 terus, nggak seperti itu. Saya nggak menemukan semua orang kaya lebih pintar dari orang biasa. Jadi saya tahu kunci menjadi kaya itu bukan pintar, bukan IPK tinggi, saya tahu pasti. Dan saya juga menemukan setiap orang kaya punya keahlian yang beda-beda. Jadi nggak ada tuh kalau mau kaya ya harus pintar trading saham. Kalau mau kaya harus pintar jualan asuransi misalnya. Enggak seperti itu. Orang macam-macam bisa jadi kaya. Jualan kerupuk bisa jadi kaya. Jualan sandal jepit bisa jadi kaya. Ngurus pembuangan sampah bisa jadi kaya. Jadi keahliannya macam-macam, beda-beda. Jadi nggak ada satu keahlian yang buat jadi kaya, keahlian lain buat jadi miskin, nggak. Dan saya juga ketemu nggak semua orang kaya punya modal besar di awal, nggak juga. Itu kenyataannya. Jadi yes, ada yang punya privilege, modal besar, ya papanya kaya, jadi dia kaya, ya syukurlah. Kalau Anda seperti itu ya puji Tuhan, dinikmati, disyukuri. Cuma nggak semua kok seperti itu. Banyak juga saya ketemu yang mulai dari nol, mulai dari susah jadi kaya, banyak. Nggak lebih pintar, nggak harus lebih pintar, keahliannya nggak spesifik harus itu, bisa macam-macam keahliannya, dan nggak semua start dengan modal besar. Itu pembelajaran yang saya temukan dari ketemu banyak orang kaya. Dan ada lagi pembelajaran yang saya temukan dari orang biasa. Intinya yang masih pengen jadi kaya lah ya. Nggak usah kita buat angka orang biasa itu seperti apa. Tapi kenyataannya saya ketemu banyak orang biasa yang sudah bekerja keras panjang hidupnya tapi gagal jadi kaya. Udah banting tulang. Kalau kunci kaya jadi kerja keras, yes, semua orang kaya harus kerja keras, benar. Tapi nggak semua orang kerja keras jadi kaya. Itu kenyataan yang saya temukan. Kayak gitu. Jadi banyak juga orang biasa, tapi ada banyak orang biasa udah kerja keras tapi gagal menjadi orang kaya. Banyak juga kenyataannya juga banyak orang biasa pernah mendapat uang dalam jumlah besar, contoh menang lotre, tapi ujungnya jatuh miskin. Ada yang bilang kerja keras kalau nggak punya modal percuma. Banyak juga kok cerita-cerita
orang yang udah pernah dapat uang banyak, menang lotre, tiba-tiba apa, tanahnya tiba-tiba dibeli di harga mahal, dan intinya dia dapat duit banyak, punya modal. Tapi ujungnya jatuh miskin lagi, banyak juga. Jadi fakta-fakta ini yang menarik. Fakta-fakta ini yang pengen saya korek, saya pengen jelaskan untuk membantu orang. Karena kalau Anda nonton saya ngomongnya cap setiap minggu adalah untuk memperbaiki finansial Anda, saya rasa hal tersebut juga sama pentingnya buat Anda diajarin daripada cuma ngurus bandar-bandaran yang mulai dianggap tabu di bursa kita, kayak gitu. Terus apa yang ini? Saya pernah share di Instagram, apa yang menurut saya yang membedakan orang kaya dengan orang biasa adalah kemampuan mereka ngatur duit mereka. Cara mereka menggunakan uang mereka. Itu yang paling membedakan orang kaya sama orang biasa. Cara mereka memandang uang. Itu yang membedakan. Cara mereka menggunakan uang. Orang kaya nggak lebih hemat dari orang miskin. Salah. Kalau kunci jadi kaya adalah hemat, orang kaya nggak lebih hemat kok daripada orang miskin. Kayak gitu. Tapi mereka bisa mengelola uang dengan jauh lebih baik. Mereka bisa mempertahankan uangnya, menikmati uangnya, dan membuat uangnya bertumbuh. Investasi salah satu caranya. Yes, tapi itu cuma satu dari banyak yang dilakukan orang kaya. Banyak lagi yang bisa diajarin. Banyak lagi yang perlu kita pelajari. Investasi hanya sebagian kecil. Kayak gitu. Jadi menurut saya kemampuan ngatur duit lah yang menentukan. Bagaimana mereka menggunakan uang. Karena kalau orang kaya dan orang biasa dikasih uang 1M, cara mereka menggunakan 1M itu beda banget. Anggap uangnya benar-benar turun lagi jadi 1M. Orang kaya duitnya dihabisin semua, dikasih modal 1M. Dan orang biasa duitnya dihabisin semua, dikasih modal 1M. Sama-sama start 1M. Cara mereka memakai 1M itu beda banget. Itu yang membedakan orang kaya dengan orang mix. Orang biasa adalah kemampuan ngatur duit. Dan itu sebabnya di akhir tahun lalu, saya memandang itu segala macam, saya sadar bahwa yes, saya resolusi saya tahun 2022 saya pengen ini udah akhir Oktober tapi segitu lamanya proses yang kami butuhkan untuk riset karena ya harus berbarengan dengan ngurus CTS, trading dan lain-lain, tapi resolusi tahun 2022 saya adalah mau launching ngatur duit. Salah satu startup, perusahaan apapun namanya yang partner lah dari tim Creative Trader untuk mengajarkan sesuatu yang non saham, non bandarmologi. Tapi dengan goal yang akhirnya sama adalah saya pengen membantu Anda sukses secara finansial. Kalau ada ilmu yang saya dapatkan Anda belum dapat, saya pengen sharing ke Anda. Ya nggak ada hubungannya sama bandar. Sama seperti saya riset tentang bandar, saya sharing ke Anda. Ini juga riset tentang banyak hal lain yang saya ingin share ke Anda tentang cara mengelola uang. Karena yang membedakan orang kaya dengan orang biasa, menurut saya adalah cara mereka mengelola uang. Dan menariknya, seperti udah banyak dibahas orang, somehow cara ngatur duit sama seperti bandarmologi itu nggak diajarkan di sekolah. Saya kuliah saya adalah kuliah manajemen keuangan. Memanage keuangan uang. Jadi harusnya kalau Anda ada kuliah yang ngajarin ngatur duit, harusnya kuliah itu kan. Manajemen keuangan. Apakah saya belajar memanage keuangan pribadi saya, keuangan pribadi saya dalam kuliah saya dari awal kuliah sampai lulus? Jawabannya tidak, 0 besar. Hampir nggak ada materi yang saya akan share. Saya punya puluhan materi yang saya siap share di YouTube dan di tempat-tempat lain dalam beberapa bulan ke depan yang saya ambil dari kuliah manajemen keuangan saya. Ironis memang, tapi itu kenyataannya. Itu disayangkan hampir semua pengusaha di dunia di mana kita nggak belajar cara ngatur duit di sekolah, tapi itu kenyataannya.
Dan saya pengen mengajarkan semua yang berhubungan dengan uang. Seperti itu. Jadi jadi itulah jawaban kenapa saya memutuskan di 2022, di awal akhir 2021 lalu, saya nggak akan jadi bandar tahun ini. Effort saya dibatasi, saya meeting, saya ketemu orang, dikurangi dan lain-lain karena saya rasa saya nggak akan jadi bandar. Saya ngerasa hati saya lebih serak untuk jadi ini. Toh saya ngajarin orang ini juga bukan pengen jadi ini, enggak. Saya pengen membantu orang sukses. Saya pengen tetap di sisi retail. Kayak gitu, tetap di sisi retail, nggak mau pengen di sisi yang menyerap uang retail melalui bursa saham. Itu yang saya inikan. Jadi saya saya udah pernah perkenalkan ini di Instagram beberapa waktu lalu, cuma karena ada beberapa kejadian, beberapa ini saya harus melangkah mundur, mempersiapkan, inikan karena awal struktur rencana yang dibuat tiba-tiba batal segala macam. Tadinya mau buat startup, funding, tapi pada akhirnya saya sadar yang saya mau lakukan saya cuma mau ngajar. Saya cuma mau sharing sesuatu yang menurut saya ini nggak mungkin saya masukkan di CTS. Cara mengelola budget, cara membayar KPR, cara menabung dengan baik, itu nggak ada hubungannya sama bandar, nggak ada hubungannya sama bursa saham. Jadi saya ngerasa saya butuh buat perusahaan lain, buat wadah lain untuk mengajarkan ini, dan saya buat namanya ngaturduit.id. Ada Instagramnya, ada YouTube-nya dan lain-lain. Seperti itu. Edukasi apa yang akan saya ajarkan di sini adalah edukasi yang membantu menjawab masalah-masalah keuangan yang nggak diajar di sekolah. Cara mengelola keuangan bulanan, misalnya. Cara membuat budgeting keuangan. Saya akan mengajarkan secara spesifik contoh-contoh dan tips, misalnya mengambil KPR, cara melunasi hutang, atau salah satunya tentunya adalah cara memilih dan waktu dalam berinvestasi. Itu juga akan saya ajarkan. Tapi itu hanya sebagian kecil, dan investasinya bukan cuma saham. Banyak investasi yang akan ini kan. Saya sambil ini sedikit sneak peek lanjutan. Ngaturduit.id ini fokusnya adalah edukasi tentang pengelolaan finansial. Itu fokusnya ini adalah social enterprise, perusahaan sosial, di mana kalau nanti ada income, salah satu income-nya melalui workshop, setengah dari income dari profit yang didapatkan perusahaan ini akan selalu diberikan buat kegiatan sosial, buat pemberdayaan ekonomi masyarakat, buat pendidikan dan lain-lain. Itu komitmen saya sejak awal, karena saya di sini bukan pengen menyerap uang, pengen mengajarkan yang terbaik buat Anda. Ini adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ini goalnya, dan nanti sambil sneak peek, jadi itulah ngaturduit.id. YouTube-nya sebenarnya sudah ada, walaupun sudah 4 bulan tidak ada konten, karena kembali lagi saya harus mundur mempersiapkan ulang. Puji Tuhan sekarang sudah ready, sudah siap banyak bahas konten ke depan, dan udah udah ada YouTube-nya, Anda bisa search, dan nanti ada linknya di kolom description di bawah, itu pun Anda bisa lakukan seperti itu. Dan kalau Anda sebenarnya tema pengelolaan keuangan itu sudah banyak sekali di YouTube. Apa yang membuat Ngatur Duit beda? Menurut kami ya sama seperti ini menurut saya. Kalau Anda pastikan followers CTS nonton video ini. Kalau Anda merasa yang kami ajarkan beda dengan ini, yang kami ajarkan tentang saham, walaupun goalnya sama-sama untuk untung dari saham ya. Kalau Anda merasa yang kami ajarkan berbeda, lebih mendalam, lebih ini dengan daripada yang diajarkan edukator saham lain, kemungkinan Anda akan menemukan yang berbeda juga yang kami ajarkan tentang pengelolaan keuangan di Ngatur Duit ini. Karena otaknya tetap sama, goalnya tetap sama, goalnya sama, dan ujungnya Anda akan berharap dapat tips. Dan saya ingin mengajarkan lebih banyak tentang praktek misalnya. Yang lain juga, materi yang diajarkan juga adalah misalnya mindset tentang uang, cara mengelola, bagaimana menghasilkan uang lebih banyak, goalnya. Bukan melalui investasi, kembali lagi. Opsi dalam menyimpan uang, review aplikasi keuangan,
Salah satu alasan buat saya mundur dari startup, karena saya rasa udah banyak banget startup tentang finansial sekarang. Yang dibutuhkan adalah siapa yang secara netral mau mereview aplikasi-aplikasi itu. Mau melihat mana yang layak dipakai, mana yang enggak. Anda kalau nonton satu setengah tahun yang lalu, saya ngetawain bank digital. Sekarang saya hampir punya semua bank digital di HP saya. Semua yang besar saya punya, saya pakai, saya ngerti. Kenapa? Salah satunya karena saya udah punya rencana untuk ngajarin itu ke Anda. Ada video tentang Blue BCA yang udah saya sharing. Masih ada yang lebih bagus lagi ya, lebih menarik lagi. Saya siap ajarin ke Anda. Dan kenapa saya ajarin? Karena saya yakin itu bisa membantu Anda dalam mengelola keuangan. Itu senjata-senjata canggih yang triliunan buatnya, kenapa nggak kita manfaatkan? Mereka untung atau enggak, ini atau enggak, itu urusan nantilah. Yang pasti kita bisa pakai dan ini. Dan juga dan yang diajarkan di Ngatur Duit ini bukan frugal living. Itu juga kan banyak diajarkan hemat luar biasa dan lain-lain. Enggak, bukan itu yang saya pengen ajarkan ke Anda. Yes, hemat itu lebih bagus dari boros, benar banget. Tapi saya pernah bahas ini dalam video 5 alasan kamu susah kaya, salah satunya adalah terlalu hemat. Kayak gitu. Dan ini juga adalah dari edukasi ngatur duit, income-nya rencananya hanya dari seminar. Kami nggak ada niatan jualan produk investasi, produk asuransi dan lain-lain. Karena menurut saya salah satu yang membuat edukasi finansial, pengelolaan keuangan itu menurut saya kurang nendang, kurang pas dan kurang diaplikasikan banyak orang. Alasannya adalah karena mereka yang menyebut dirinya financial planner biasanya jualan asuransi atau investasi. Padahal ngelola uang itu jauh banget dari itu. Itu hanya sebagian kecil. Mengelola uang itu bukan investasi. Mengelola uang itu gaji Anda masuk 10 juta itu diapain? Nggak mungkin diinvestasikan semua kan? Itu gaji Anda, itu hidup Anda. Mengelola uang itu mengelola hidup menurut saya. Bukan investasi. Yes, asuransi salah satu produk bagi yang sanggup punya, silahkan. Mau beli, silahkan ke siapapun, bukan itu tujuan kami. Investasi juga perlu, yes. Tapi sebelum investasi ada banyak yang PR yang harus Anda lakukan. Itu juga yang saya temukan seringkali jadi masalah banyak orang gagal di trading saham. Karena sebenarnya dia belum ready trading saham. Kalau trading saham itu, kalau jenjang pendidikan, trading saham itu harusnya dilakukan oleh anak SMA. Atau kuliah misalnya. Lu SD aja belum lulus. Saya ketemu banyak, ya lu belum siap sebenarnya trading saham. Tapi udah nyemplung di saham. Karena banyak edukasi yang goalnya ya, kalau Anda mau sukses secara finansial ya harus investasi. Iya nanti kalau udah SMA harus investasi. Tapi lulus dulu SD. Goal saya adalah SD-nya itu. Kelola dulu uang dengan baik. Itu goal dari ngaturduit.id yang akan saya sharing. Bagi Anda yang mau follow, ini ada websitenya, Anda bisa follow, ada Instagramnya, dan ada TikToknya. Kontennya baru di awal-awal, tapi dalam seminggu ke depan sejak video ini dirilis, Anda akan menemukan banyak konten-konten baru, konten-konten menarik tentang ini. Seperti itu. Ininya, Anda bisa follow, nanti ada linknya juga di bawah. Di kolom description, di komentar ada linknya, Anda bisa klik, bisa follow semua di sini. Kayak gitu, saya yakin banget, saya excited banget. Project ini membuat saya sama excitednya dengan ketika saya menemukan bandarmologi 10-12 tahun yang lalu. Segitu seriusnya saya. Dan lanjut, ada hal menarik, hal-hal lain yang dibahas di konten-konten ngatur duit adalah konten saya akan mengajarkan praktek-praktek ngatur duit bulanan. Contohnya, salah satunya, sedetail apa kami coba mengajarkan adalah, ini adalah saya akan buat video, saya udah buat videonya, tinggal di post tentang dompet, uang yang saya pakai, yang saya bawa setiap hari. Kalau saya keluar, tentunya saya nggak keluar setiap hari, itu cuma saya keluar, saya bawa apa? Saya bawa kartu apa aja, saya bawa uang apa dan gunanya apa. Itu akan banyak saya sharing. Baik di workshop, atau di YouTube, atau di TikTok, saya akan banyak sharing. Dan semuanya menurut saya ada alasannya, ada manfaatnya, dan kalau Anda bisa dapat intinya dari situ, dan mungkin Anda bisa melakukan. Ini dompet saya. Ini bahkan dompet kedua saya kalau pergi jauh. Cuma gini doang isinya.
Kayak gitu, nanti ada videonya, saya jelaskan satu persatu. Atau pengeluaran. Ini saya iseng, ini GoPay saya. Saya 90% transaksi yang saya lakukan, transaksi keuangan yang saya lakukan untuk sehari-hari, itu saya pakai GoPay. Anda lihat ada Indomaret, ada Salon, ada Warung Lela, ada Mr. Donut, ada Hokben, ada apa? Oh, ini ada cashback Hokben, ada restoran Manado dan lain-lain. Ini pun saya sharing dan saya jelaskan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalau Anda gaji segini sebaiknya pengeluaran Anda ini segini, itu coba saya jelaskan dan intinya ya saya coba kasih poin-poin prinsip-prinsipnya buat Anda supaya bisa membantu Anda. Karena menurut saya ini yang nggak diajarin di sekolah. Bahkan banyak financial planner pun malas ngajarin ini. Kayak gitu, saya pengen coba ngajarin karena menurut saya ini penting banget untuk membuat Anda sukses secara finansial. Karena pada akhirnya saya percaya banget kunci kesuksesan finansial itu tergantung cara Anda mengelola uang yang sudah dimiliki saat ini. Intinya itu. Jadi Anda akan sukses kalau Anda merasa belum sukses secara finansial. Kesuksesan finansial Anda itu bukan kalau nanti naik gaji. Kalau nanti dapat lotre. Banyak orang dapat lotre pun bangkrut kok. Bukan kalau tiba-tiba saham Anda multi-bagger semua, Anda jadi ini. Bukan. Intinya bukan itu. Intinya gimana Anda pakai uang Anda sekarang. Anda apain uang Anda sekarang. Apa fokusnya, apa prioritasnya, berapa yang diinvestasikan, berapa yang buat upgrade diri dan lain-lain. Seperti itu. Juga itu pengajaran tentang ngatur duit yang akan kami sharing di konten-konten kami. Juga ada juga pengajaran tentang nyimpen duit dan investasi. Nyimpen duit dan investasi itu di mana kami ini sekarang ini udah banyak banget aplikasi-aplikasi startup yang sudah didanai ratusan juta dolar, bahkan udah jadi unicorn yang membantu Anda menawarkan produk investasi berbagai jenis. Ada Investri, Ajaib, Jago, GoTrade, Peluang, Neo, Bibit, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali startup teratas di Indonesia. Kayak gitu. Buat goalnya buat nyimpan duit dan investasi. Dan salah satu untuk membantu Anda untuk mempelajari, ya saya jujur sampai 2 tahun lalu investasi saya ya duit saya hampir di saham semua. Saya nggak ngerasa butuh yang lain, ini paling untung kok. Cuma untuk belajar, untuk menunjukkan komitmen saya juga. Apa yang saya lakukan, jadi di akhir Oktober ini, makanya saya harus launching hari ini karena memang saya akan start di akhir Oktober. Itu saya nyimpen duit. Saya mengalokasikan uang cash sebesar 700 juta. Apa yang lakukan? Saya bagi semua ke aplikasi-aplikasi ini dan disimpan. Contohnya, saya nyimpan uang di deposito di Bank BNC, Bank Neo Commerce. Saya nyimpan uang 100 juta di Neo Commerce. Kita lihat setahun lagi jadi berapa. Perjalanannya akan kami share di Instagram, di TikTok kami. Saya udah nyimpen uang 100 juta buat pendanaan mikro di Amarta. Nggak tahu Amarta, nanti ada penjelasannya. Kita lihat 1 tahun lagi berapa. Saya nabung, tabungan saya 100 juta saya masukin di rekening tabungan di Bank Jago. Kita lihat 1 tahun lagi gimana, kita lihat per bulan gimana. Jadi saya juga beli reksadana, saya juga masuk Investri, juga satu lagi ada Ajaib di sini. Ini juga saya ini. Jadi poinnya adalah nyimpen ya. Di sini poinnya adalah nyimpen duit, bukan trading. Salah satunya Ajaib di saham. Salah satu project yang saya akan lakukan, yang akan start besok tanggal 1 November. Ini harusnya start hari ini, cuma karena video ini telat rilis, jadi akan kami start besok. Besok saya udah buat rekening Ajaib, diisi uang 100 juta. Sampai detik ini sahamnya masih 0. Nggak ada saham, belum dipakai. Besok saya akan beli 10 saham blue chip. Harusnya after video ini saya akan buat video pemilihannya. Pemilihan saham-sahamnya, mudah-mudahan sempat saya buat videonya, saya akan pilih sahamnya. Ini saham yang akan beli, saya akan beli segini dan lain-lain. Saya akan beli saham blue chip, 10 saham blue chip.
Karena ini poinnya nyimpen duit ya, bukan trading. Jadi ini bukan bandar-bandaran, bukan ngikutin bandar, bukan. Karena saya pengen lihat, karena jujur banyak orang nanya ke saya, saham bagus nggak buat investasi? Terus saya kadang-kadang lihat orangnya, lu sibuk banget sih. Nggak mungkin belajar bandar-bandaran, nggak mungkin ngamatin market, nggak mungkin belajar foreign flow. Saya kayaknya nggak usah deh, lu udah kaya. Saya sering ngomong gitu jujur. Karena jujur saya sendiri nggak yakin. Saya sendiri setiap saham yang saya beli, saya awasin. Either saya freeze down, either saya beli lagi, either saya saya jual di tengah jalan, saya cut loss, saya awasin pergerakan bandarnya. Tapi kali ini saya mau mencoba sesuatu yang berbeda. Saya mau nyimpen uang di saham. Artinya apa? 100 juta ini saya akan beliin 10 saham blue chip besok tanggal 1 November dan akan disimpan selama setahun. Nggak akan saya apa-apain. Saya akan sharing semua sahamnya dalam video selanjutnya. Apa sahamnya, alasannya apa, saya akan sharing. Nggak akan saya apa-apain setahun. Setiap bulan Anda bisa lihat update-nya di konten ngatur duit. Udah berapa nih? Dan kita bandingin nih sama yang lain. Kita bandingin sama saham Amerika, sama tabungan, sama deposito, sama peer-to-peer lending, sama reksadana. Kita bandingin. Kenapa angkanya 100 juta? Biar gampang hitungnya berapa persen. Rugi atau untung, saya sendiri nggak tahu. Tapi saya sangat excited dan ini salah satu komitmen saya. Saya niat banget kok. Saya sampai ini mengalokasikan uang sampai sebanyak ini karena saya niat banget. Saya baru belajar semua dan saya akan sharing pembelajaran saya selama setahun ini. Gimana rasanya nih naruh peer-to-peer lending di Amarta, di Coinworks, ada gagal bayar nggak dan lain, semua akan saya sharing. Ini sesuatu, hobi saya aja yang akan saya sharing. Semua materi simpel-simpel harusnya nggak akan berat. Lebih banyak akan di YouTube, lebih banyak di TikTok, di Instagram, berupa reels, simpel-simpel. Tapi ya, goal saya adalah memberikan pembelajaran ke Anda. Seperti itu. Oke, jadi itu dan salah satu program kami juga, kami akan mengadakan workshop. Bagi yang berminat mendalami, workshopnya luar panjang, workshop 7 hari. 7 hari, ini 4 hari online class. Beberapa malam-malam, Sabtu Minggu tentunya dari pagi sampai sore, di mana kami akan ngajarin tentang atur duit dan investasi, juga 3 hari tugas dan praktek. Goal dalam workshop ini salah satu produk yang sudah kami tawarkan. Goal dalam workshop ini adalah mengajarkan ke Anda bagaimana mengelola uang Anda. Mengelola semuanya. Setiap rupiahnya kami coba ajarkan. Prioritasnya apa, gimana membaginya, berapa rekening yang Anda harus miliki. Sehari-hari harus bawa kartu berapa banyak, gimana supaya nggak mudah ngabisin duit atau kecepatan ngabisin uang tanpa ini karena impulsif buying dan lain-lain. Semua itu coba kami ajarkan. Satu materi yang sudah lama banget kami siapkan, sudah ready sebenarnya, cuma karena kami nggak siap launching ngatur duitnya, jadi kami pending. Tapi menurut saya itu materi-materi yang saya buat sepenuh hati dan menurut saya sangat berguna sih kayak gitu. Bagi Anda yang tertarik bisa cek di website kami, pendaftarannya di website ngatur duit seperti itu. Itu aja sih. Oke, ini pembahasannya Anda bisa bahas dari pembahasan ada inilah. Misalnya mindset dasar tentang uang, bagaimana menjadikan uang sebagai hamba Anda dan bukan sebaliknya. Ada keuangan suami istri, pengelolaan keuangan suami istri dan lain-lain. Macam-macam materi-materi yang ini kayak gitu. Karena pada akhirnya prinsip ngatur duit, tagline ngatur duit, pilihannya cuma 2. Kamu yang ngatur duit, Anda yang ngatur duit, atau duit yang ngatur Anda. Selama Anda yang ngatur duit, saya percaya kesuksesan finansial akan datang ke Anda. Tapi kalau duit yang ngatur Anda, apa bedanya itu juga dijelaskan. Kalau duit yang ngatur Anda akan struggle dan umumnya meskipun sudah kerja keras akan jadi biasa-biasa lah. Mungkin Anda tidak puas dengan finansial Anda. Seperti itu. Oke. Thank you udah mendengarkan saya curhat dan lain-lain. Semoga Anda nggak merasa kehilangan waktu Anda di sini. Jadi itu project-project yang sudah sangat excited saya launching dalam beberapa waktu ke depan. CTS akan berjalan seperti biasa
dengan normal, tidak ada perubahan di CTS karena memang ini salah satu kenapa kami butuh waktu lama karena kami pengen dua-duanya berjalan dengan normal, dua-duanya growth. Seperti itu, walaupun ini dua pembahasan yang berbeda dan mungkin materinya so far masih saya yang mayoritas mengajarkan, cuma ya ini hobi baru saya dan saya harap Anda bisa dapat manfaatnya. Oke, sampai sini aja. Bagi Anda yang tertarik follow, silakan follow TikToknya, Instagramnya, mulai besok akan banyak konten-konten menarik yang sudah kami siapkan. Dan juga ada video-video YouTube menarik yang saya percaya akan membekali Anda, mengajarkan tentang kemampuan finansial yang sangat penting, bahkan bisa dibilang lebih penting dari investasi, terutama bagi yang Anda masih dalam fase-fase awal finansial. Seperti itu. Thank you, selamat follow, see you dalam konten-konten selanjutnya.